Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Permenungan kali ini cukup berat untuk kita renungkan. Akan tetapi, inilah ajaran Kristiani yang sejati. Bahwasannya melalui bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita bersama untuk berani melihat lebih jauh lagi ke dalam diri kita. Apakah kita memiliki tingkat pengampunan terhadap sesama yang sudah pernah kita kerjakan setiap hari? Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Lalu Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya pengampunan yang harus kita berikan kepada mereka yang berbuat dosa terhadap kita tidak terbatas. Pengampunan yang harus kita berikan tidak
Kemudian kerajaan surga itu digambarkan seumpama tadi dalam kisah tadi diceritakan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian diceritakan ada hamba yang tidak mampu melunasi hutangnya. Ia pun meminta kelonggaran, kemurahan hati sang raja untuk tidak menghukum dia akibat hutangnya tadi. Kemudian hamba ini pun tergerak oleh belas kasihan. Dan inilah ciri Allah yang kita imani. Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Allah yang penuh dengan kesabaran, mengampuni sampai tak terbatas. Ini menjadi syarat yang mutlak bagi kita. Mengapa kita harus mengampuni kesalahan sesama kita? Karena pertama-tama dan paling mendasar, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan Allah yang tak terbatas. Bahkan pengampunan sampai pada titik paling dasar. Pengampunan yang tidak terbatas ini terbukti dalam misteri salib. Kristus yang kita imani harus menderita dan wafat di salib demi mengampuni dosa-dosa umat manusia. Perkara mengampuni memang tidak mudah, apalagi kalau orang yang sama berbuat berkali-kali kesalahan terhadap kita. Apakah kita masih bersedia untuk memberikan maaf apabila orang tersebut sudah berkali-kali mengulangi hal yang sama atau kerap kali menyakiti hati kita? Acap kali kita bahkan mungkin bisa saja menjadi pribadi yang pendendam. Ini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi justru sebaliknya, pada hari ini Yesus mengajak kita untuk mari mulai saat ini kita berlatih, kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mau memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Pribadi yang mampu mengampuni pasti ada kedamaian di dalam hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, orang yang sukar untuk mengampuni, orang yang masih hidup sebagai pribadi yang pendendam, hari-hari hidupnya dihiasi dengan ketidaknyamanan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Maka apabila kita mampu untuk berdamai dengan diri sendiri, kita juga pasti bisa berjuang untuk berdamai dengan sesama, apalagi dengan mereka yang sekiranya telah menyakiti hati kita, orang-orang yang punya kesalahan dengan hidup kita. Maka para sahabatku yang terkasih, mari kita berjuang berdasarkan ajakan Tuhan melalui bacaan Injil pada hari ini. Sebab apabila kita mampu mengampuni, maka Bapa yang di surga pun juga akan senantiasa mengampuni setiap dosa dan salah kita. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.